Hai guys, welcome back to Drazy. Hari ini kita bakalan bahas tentang horor. Jadi mulai nih, karena kita kan temanya hari ini adalah membahas tentang horor nih. Jadi apakah kalian punya pengalaman mistis mungkin ya? Dimulai dari Salsa nih kayaknya nih. Gelap ya? Aku udah mulai takut. Aku penakut guys, Kalau FYI. pengalaman mistis, kalau misalnya aku pribadi kalau kayak ngelihat langsung itu alhamdulillah nggak pernah. Kita jangan sampai ya guys. Tapi jangan sampai dan jangan sampai pernah sampai. Gak jadi horor. Ya pokoknya jangan pernah sampai lah gitu kan. Soalnya nggak mau ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Bener. Paling kayak ngerasain aja sih kalau sendirian gitu kan. Pernah nggak sih kalian kalau misalnya lagi sendirian gitu kan, terus kayak kalian tuh sebelumnya nggak mikir macem-macem gitu, nggak mikirin ada hantu atau apa, udah kayak biasa aja main HP atau lagi nonton gitu kan. Tapi kalian tuh ngerasa kayak di samping itu kalau kayak sudut mata kita kayak gini, Oh, kita iya, ngerasa iya. kan ada sesuatu gitu kan. Nah aku tuh kayak gini, tapi kayak aku ngerasa gitu kayak ada sesuatu, tapi kalau pas dilihat ya nggak ada gitu. Tapi katanya kalau misalnya kita lagi sendirian terus kita ngerasa Diliatin. Iya kayak ngerasa ada diliatin kayak gitu, kayak sudut mata kita tuh ngerasa kayak ada seseorang di seperti itu, beneran ada loh katanya. Tapi aku Tapi alhamdulillah nggak pernah ya. nggak pernah, tapi kayak beberapa kali ngerasain kayak gitu. Nah itu sebelumnya nggak pernah mikir kayak nggak mikir macam-macam, nggak mikirin hantu atau apa. Tapi kayak ya udah kayak lagi main HP kayak gini-gini aja kan, mata kan kadang kan kita kalau lagi ngapa-ngapain kan mata kan kadang ngeliat Iya, kemana-mana kan. Nah Sudut itu kayak mata. ngerasa aja sih gitu. Itu yang pertama. Apa tuh? Mungkin dari Ica sama Lina selanjutnya ada cerita apa gitu. Aku sih ini ya, nggak fresh juga sih. Jadi kan kemarin tuh baru banget yang kita balik malam-malam ini kita habis nyeritain horor. Nah bener. itu tuh nggak sih, sebenarnya aku nggak kejadian horor apa-apa, tapi kayak aku jadi takut aja sih. Jadi kayak aku tuh bener-bener takut banget. Jadi kan kita balik kan kemarin tuh udah malam banget kan, udah mau jam 10-an. Nah terus itu aku tuh jadi langsung istirahat gitu loh. Jadi Iya. kayak karena capek banget dan takut juga, jadi aku bener-bener takut banget, mau ke WC takut, mau keluar kamar takut, mau matiin lampu takut. Jadi kamu Iya, tidur iya. dalam kondisi semuanya terang. Enggak sih, gelap sih, awalnya terang, terus kayak pas udah malam aku kebangun, nah baru aku matiin lampu. Ya udahlah ya kayak gitu kan. Bener, terus kayak pagi-pagi tuh aku mules, terus jadi aku mikir kan kayak aduh masih gelap, takut kan. Terus bener-bener untuk gerak dari kasur tuh aku tuh takut tuh, kayak pas aku lihat udah jam mau jam 5:30, itu akhirnya ternyata udah mau 5:30. Memang karena kamar aku gelap aja kan, jadi kayak oh udah 5:30 ya udah, akhirnya aku bangun gitu. Tapi emang aku parnoan sih anak. Sama sih, sebenarnya parnoannya sama kayak yang semalam tuh kita kan memang jadwalnya lumayan lah ya, sampai jam 10 kan kita cerita horor dulu tentang ya gimana ya pas malam lagi kan. Terus kayak kok tiba-tiba energinya habis kayak gitu Iya, loh. aku langsung Kita langsung kayak istirahat. Biasanya kita masih ada yang ngobrolan di grup besok kita besok tag jam berapa ya, besok kita DC gimana ya kayak gitu kan. Ini kayak ya udahlah besok aja lah bahasnya. Keserap enggak sih? Bisa jadi juga. Iya kan katanya ya, kalau misalnya kita capek abis nyeritain sesuatu, apalagi yang horor-horor gitu, katanya energi kita tuh bisa keserap sama mereka gitu. Makanya kita tuh gampang capek kalau misalnya kita nyeritain sesuatu yang berbau-bau mistis gitu. Aku waktu itu pernah nonton podcastnya Sarah Wijayanto kan. Podcast atau video? Podcast. Dia ceritakan kayak salah satu podcastnya Close the Door. Nah kan itu kan dia nyeritain kayak pengalaman dia. Katanya kalau misalnya kita lagi nyeritain horor atau mistis, itu makhluk halus tuh juga Nimbrung kan, dengerin cerita gitu. Makanya itu semalam tuh kayak mencekam banget kan kita kayak Iya. suara dikit aja kita astagfirullahaladzim Terus itu malam kan apa aku ya gitu. pulang duluan
duluan kan. Agak asik Pulang banget. duluan ya. Pulang duluan jam 8:30. Biasanya adik aku itu kalau jemput aku lewat jalan-jalan tikus gitu. Biar cepet ya. Nggak lewat jalan. Utama. Iya, aku takut. Kak, aku bilang sama adik aku, ini lewat ini aja, Jalan biasa, jalan jalan raya biasa. aja. Aku nggak mau lewat jalan tikus, takut. Kan gelap terus banyak pohon-pohon. Iya, bener. Sepi pula kan daerah yayasan kan. Aku takut. Daerah Jadi ya udah gitu, aku sama adik aku lewat jalan biasa. Terus ya udah, tapi di rumah tuh gak ada siapa-siapa, aku sama adik aku doang. Nah biasanya aku kalau mau naruh baju kotor itu deket banget sama kayak gudangnya itu, tapi nggak ada pintu. Aku tuh terus gelap, gak ada nggak ada lampu. lampu lagi rusak. Nah kayak naruh baju kotor tuh di sebelah, jadi aku nggak mau naruh baju kotor di situ. Aku kayak naruh baju kotornya di Kamar. Ujung kamar kan? nggak, pokoknya Nggak ya? sebelum Aku di situ. sebelum Tahu ini, banget. di atas mesin cuci. Oh, di atas mesin Jadi nggak cuci. ngelewatin gudang gelap itu, aku nggak mau. Jadi tapi aku tetap lewat sih, karena ke kamar mandi lewat gudang gelap. Jadi aku nggak noleh-noleh ke situ, kayak lurus aja aku. Itu aku tahu. Tapi kalian masih tim yang nonton podcast horor atau konten-konten horor, atau emang suka juga sama film horor yang biasanya itu kan lebih ada visualnya, lebih ada gambarannya. Ini loh bentuknya kayak gini, kayak gitu kan. Sukanya podcast paranormal experience kayak Raditya Dika kayak gitu. Kayak nggak ada, tapi Lebih menceritakan iya ya. itu seru banget. Itu seru Kayak banget. ngebayangin gitu. Aku nonton sih, aku nonton horor, aku dengar podcast horor, aku juga nonton Apaan, yang nonton kayak horor juga video. besoknya nggak bisa tidur. Iya benar, walaupun kayak aku takut Ya, tapi bener. tetap edik gitu loh, kayak Iya, masih mau aku FOMO. nonton gitu loh, kayak gak apa-apa lah gitu, masih aku bisa nonton gitu. Ingat nggak yang kita berdua sok berani nonton film itu? Yang pocong-pocong ya? Iya, yang dia suka sama pocong Suka itu. sama pocong. Aku lupa tapi judulnya. Do you Judulnya see apa? what I see? Nah benar, Iya, bener-bener. Do you see what I see. Nah itu kan walaupun pocongnya nggak yang ditampakkan banget wajahnya tuh kayak, bener, tapi kan dia serem banget. Terus ya itu- bener-bener debu. Terus itu bener-bener malamnya aku nginep di rumah sakit kan. Iya. Itu ada cerita juga itu, jadinya pokoknya semalaman kita pada nggak tidur, kita catatan, Lin aku lagi di rumah sakit. Aku di Lin." rumah sakit Ayo guys. lo. Bener-bener hari aku sama Lina nonton horor dan bener-bener kami lagi takutnya banget. Malam-malam tuh aku harus nginep di rumah sakit karena mamaku sakit waktu itu. Iya. Jadi kayak mamaku, pokoknya aku balik dari nonton itu ke IGD nganter Iya. mamaku, terus ternyata dirawat. Akhirnya malam itu aku nginep di nggak masuk kamar langsung, nggak di IGD lagi, udah dapet kamar. Jadi bener-bener dirawat. Jadi aku nginep di rumah sakit. Mana kayak Lorongnya sama kan? lorongnya sama, terus kayak ini loh, kalau rumah sakit itu kan sebelah jendela tuh kan biasanya, bukan sebelah jendela, kalau misalnya kita buka jendela tuh kan biasanya city light atau apalah pokoknya, apa awan atau apa ya kelihatan. Nah dia tuh dinding, jadi kayak buka jendela tapi dinding, kayaknya ada gedung baru gitu loh yang dibangun di situ. Jadi nggak ada penglihatan. nggak ada penglihatan. Serem banget nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ada yang lewat gitu-gitu. Kalau misalnya awan atau apa kan kayak yang ya udah aja gitu kan. Iya. Kalau aku waktu itu, ini pengalaman aku ke pagar alam sih waktu pagar itu. alam. Tapi ini nggak ngeliat sih, yang ngeliat om aku. Tapi ada ceritanya. Iya, katanya tuh. Terus aku kan waktu pagar alam tuh mau nginep rumah nyai aku, gak muat karena rame banget kan. Jadi nginep di villa. Nah villanya itu waktu itu deket kayak pegunungan dan dapat villa di ujung. Nah jadi kan sudah kan dapat villa di ujung, jadi kayak buka pintu belakang langsung kebun teh, terus langsung pemandangannya gunung, bener-bener kayak gitu. Terus jadi kan tuh nyampenya sore-sore tuh, terus kata om aku pas maghrib ada pocong, dia ngeliat. Tapi aku nggak ngeliat sih. Nah jadi di villa itu ada 3 kamar kan. Aku tuh tidur bertiga sama aku sama sepupu aku bertiga. Aku tuh di ujung deket jendela. Jendelanya itu nggak ada kaca, nggak ada apa, cuman ada gorden aja. Jadi angin dari kayak pegunungannya itu kayak berhembus-hembus terbuka-buka. Emang gitu. kalau malam nggak dingin? Dingin banget. Iya kan, karena nggak ada kacanya kan? Iya, dingin Dan banget. itu kan makanya kalau misalnya di kepercayaan, nggak tahu ya, setahu aku ya, ini kalau misalnya malam hari tuh jendela tuh harus ditutup. Nggak ada jendela tapi Karena takutnya ada yang masuk, mungkin ya positive thinkingnya mungkin orang atau gimana Iya, kan. iya. Tapi
Kalau bukan orang juga kalau serem. bukan iya kayak Beneran, gitu loh. itu nggak ada kaca, cuman kayak gorden transparan, jadi kayak masih kelihatan kayak hawa-hawa malam tuh kan, kayak kelihatan kan hawa langit-langit malam. Nah jadi kan dingin pula kan, jadi kayak berhembus-hembus. Jadi aku dari malam sampai pagi aku kayak gini, selimut aku kayak gini. Sumpah sampai atas. Iya, Waduh. sampai pagi aku nahan, aku udah nggak bisa napas itu, tapi aku tahan, aku takut karena itu terbuka-buka sendiri. Aku takut ada yang muncul dari jendela. Tapi aku itu. memilih untuk kayak Salsa sih. Bodoh amat ya, siapapun yang mau lihat, pokoknya aku nggak Gak mau bisa lihat tidur gitu. soalnya wah, aku sama sepupu aku udah tidur, sedangkan aku nggak bisa tidur di ujung. Jadi kayak gini posisinya, ini sepupu aku, ini pintu kan, itu jendela. itu jendela keluar yang menghadap kebun teh dan pegunungan. Jadi di jendela itu gak ada kaca, cuma ada gorden aja. Jadi kayak kelihatan banget anginnya kebuka-buka, kelihatan tuh kebun teh, gunung. Aku nggak Itu bisa, kan aku kayak gordennya gini. nambah bergerak ya. Serem banget. Aku langsung kayak gini sampai pagi, ya ampun. Mana aku sih Beneran. kalau aku sih pindah di tengah-tengah ini sih. Jadi biar dua orang di sini. biar dua orang. Pokoknya Iya. kita pindah tengah-tengah. Aku kan ngalah gitu kan, aku mau di tengah, kata sepupu aku. Ya udah, aku di pinggir. People pleaser. Iya dia mengalah padahal dia Jadi aku takut. sampai pagi kayak gini, sumpah sampai pagi Lina. Kayak aku nggak mau aku kelihatan nanti ngelihat apa gitu di jendela. Kalau aku Kayak dulu gitu. ya, aku dulu pernah nginep di rumah kakekku. Jadi kakek aku tuh kan rumahnya tuh rumah lama gitu loh, rumah tua gitu. Jadi 2 tingkat. Tingkat bawah, yang di bawah tuh batu gitu, batu ya, apa sih? Rumah sekarang, rumah yang dindingnya batu. Tapi kalau yang Rumah permanen. rumah permanen bener. Kalau yang di atasnya itu setengah batu setengah kayu gitu loh. Jadi nggak full kayu gitu. Jadi kan kalau rumah kayu, kalau napak kan kedengeran kan, Iya, bener. napak kan kedengeran kan. Jadi waktu itu aku tuh nginep di situ sama sepupu aku. Kakekku tuh sakit kan, kakekku sakit di kamarnya udah pindah ke bawah. Sewaktu itu di atas, terus karena sakit pindah ke bawah, nggak bisa jalan segala macam kan, stroke kakekku. Terus dia di bawah, jadi aku sama sepupu aku tuh di atas sama kakakku juga. Jadi itu tuh malam-malam, jadi pas malam-malam tuh kan tantaku yang jaga rumah tuh, tantaku emang tinggal di situ kan. Tantaku tuh udah bilang nanti kalau malam-malam jangan turun naik, dia bilang gitu. Dia udah bilang jangan turun naik. Itu tuh aku masih kecil kayaknya, SD SMP gitu lah. Dia bilang jangan turun naik pokoknya kalau udah malam. Nah emang kalau malam tuh tangga tuh ditutup. Jadi rumah kakekku tuh bukan rumah yang zaman sekarang yang tangganya nggak ketutup gitu loh kan. Kalau zaman sekarang kan tangga naik aja gitu kan. Iya. Nah rumah kakekku itu tangganya tuh ada tutup. Gimana Ada sih ngebayanginnya? kayak teralis tambahan atau gimana? Enggak, bukan teralis, bener-bener tangganya tuh ditutup. Jadi kayak naikkan, nah misalnya ini tangga nih. Nah di sini tuh ada kayak pintu gitu, kalau malam ditutup kayak gini. Jadi di lubang tangga itu tuh bisa kita injak, bisa kita lewatin gitu. Nah di situ. Jadi kan kalau anak-anak kan nggak bisa ngebukanya kan, susah kan. Pokoknya semua tangga di rumah kakekku tuh ada tutupnya. Aku tuh nggak tahu untuk apa. Pokoknya kakekku tuh bangun rumah ada tutupnya tangganya tuh. Terus pokoknya kan jadi kita tuh nggak ada yang bisa turun kan, nggak ada yang bisa turun ke bawah waktu itu. Aku di atas. Terus waktu itu tuh udah subuh gitu, udah subuh jam 4, jam 5 aku tuh nggak tahu gimana ceritanya. Aku tuh bangun mau ke toilet, mau ke WC. Terus aku bangun keluar ke WC. Nah aku tuh turun bener-bener turun. Kayaknya tante atau om aku tuh lupa nutup tutup tangga itu kan. Jadi aku turun lah ke bawah ngambil minum karena kulkas tuh cuma ada di bawah. Jadi di atas tuh ada dapur tapi nggak ada kulkas cuma ada di bawah. Ngambil minum. Terus ada yang jalan kan di atas tuh, terasa bener-bener ada yang deg gitu. Di atas tuh aku berempat. Jadi aku sekamar sama kakak aku berdua, ada sepupu aku bertiga sama sepupu aku yang cewek bertiga. Terus ada sepupu aku yang cowok, dia di kamar berlima, berarti ada kakak aku yang cowok juga berdua sama sepupu aku yang cowok ini. Beda kamar kan. Jadi aku kayak udah ngerasa oh ya udah mungkin jalan kan. Terus aku naik lagi nggak ada, tidur semua. Tapi aku nggak ngeh, aku bener-bener nggak ngeh apa-apa. Positive thinking aja. Positive thinking Kayak, aja. ya Udahlah. Terus Mungkin ternyata ada yang keluar ya besok, udah, kan? bener. Terus aku tanya, terus kayak tiba-tiba aja kepikiran lagi besoknya kan, kayak semalam siapa, aku tanya kan ke kakak sama sepupu aku, semalam siapa yang keluar, aku bilang gitu. Jalannya ini banget, aku bilang kan kedengeran banget dari bawah, aku bilang gitu kan. Terus kakak aku bilang
nggak ada kan kakak aku yang berdua sama yang sepupu aku yang cowok itu, dia bilang enggak kami tidur kok sampai pagi, dia bilang gitu. Kakak aku juga kan yang berdua sama yang bertiga sama aku itu kan pas aku balik kan mereka nggak ngapa-ngapain tuh, masih tidur, artinya kan nggak ngapa-ngapain, jadi aku nggak nanya. Terus mereka juga kayak bingung gitu loh waktu aku bilang nggak ada yang keluar, cuman aku yang keluar. Terus kayak jadi itu tuh bener-bener mungkin ya aku mikirnya kayak kenapa tante aku tuh bilang jangan ada yang turun naik kalau udah malam tuh kayaknya akan terjadi itu loh. Jadi kayak Udah tahu. akan kedengeran jedik-jedik orang jalan itu ada. Karena tahu aktivitasnya mereka lah ya kayak gitu ya. Tapi aku nggak takut pas hari H kejadian tuh, nggak takut. Aku baru takut setelah Positive thinking. setelah 2 hari aku menyadari itu. Oh ternyata nggak ada yang jalan gitu. Itu aja sih. Kalau aku pengalaman horor sih bukan aku yang ngalamin, tapi lebih ke tetangga. Jadi kayak satu komplek itu emang perumahan yang lama, terus juga dulunya itu juga kurang kerawat lah kayak gitu ya, masih ada pohon pisang dan lain sebagainya kan. Nah di samping rumahku pas itu emang ada pohon kelapa. Terus Satu momen tuh memang ada yang kayak bunyi duk gitu. Oh mungkin kelapa jatuh kali ya. Terus ternyata kelang satu rumah dari rumah aku itu ada kayak bukan cewek sih, maksudnya mereka tuh satu keluarga kayak besar lah di situ. Kayak ada omnya juga, ada tantenya juga di situ kayak gitu kan. Nah si tantenya ini tuh kayak masih sekitaran umur 25 atau mungkin kurang dari 25 lah, pokoknya masih muda banget. Nah dia itu malah sering banget kerasukan. ih serem banget. Jadi pokoknya memang rumah itu memang terkenal sama yang banyak penghuninya lah bagi ibarat kalau cerita-cerita orang di situ kan. Nah jadi setiap jam menjelang maghrib dia tuh akan duduk gini, diem aja, ditanyain diem, tapi dia bentar lagi akan ketawa. Ih serem Setiap banget. jam Tapi itu manusia kan? Iya. Dia cuma kerasukan kan? Iya dia kerasukan, tapi maksudnya itu tiap hari dalam waktu 3 bulan. Bener-bener 3 bulan, Ustadz udah dipanggil, semuanya udah dipanggil situ untuk ngobatin dia. Tapi kata yang tahu akan itu, pokoknya mengerti akan hal itu, mereka tuh akan bilang, ya ini udah susah karena emang udah penuh juga, kayak semua tubuhnya tuh udah dikuasain sama mereka. Terus ada nggak jauh dari rumah itu tuh emang ada rumah yang kosong, rumah kosong, dia tuh bener-bener luas banget, tapi cuman di titik tengah itu ada rumah kecil, tapi sekelilingnya tuh kebun semua. Jadi itu adalah pusatnya katanya. Itu adalah pusatnya. Jadi di atasnya tuh diisi sama poci. Terus ini ya badannya pokoknya banyak banget. Mau nggak mau kan kalau misalnya dia mau tetap di situ akan berbahaya kan bagi dia. Jadi mau nggak mau dia akan pulang ke kampungnya. Kampungnya tuh di daerah Jawa Barat. Nah pindahlah dia kan, satu keluarga ini pindah ke Jawa Barat, terus diisi lagi sama pasantri baru di situ. Mereka juga belum punya anak kan. Bener-bener rumahnya itu dirombak abis. Udah dirombak abis, dihancurin ininya semuanya, pokoknya dihancurin pakai arsitek dan segala macam. Udah bagus nih, kita masuk tuh, wah bagus banget ya, mewah banget. Kalau untuk orang yang biasa, yang awam, kayak ih keren banget ya desainnya kayak gini-gini. Tapi bagi orang yang mengerti, wah nih orang ini yang marah nih. Pernah soalnya tukangnya itu yang yang ngebobol dan segala macamnya itu datang tiba-tiba. Dia tiba-tiba ngetok terus bilang mati kau ke yang punya. Itu serem banget karena dia kata orang sih dia nggak izin dulu kayak gitu loh untuk ngubah semua itu. Aku ada juga cerita yang hantunya datang kayak gitu. Bukan dia tuh bukan kayak mungkin kerasukan kali ya. Oh benar. Jadi tiba-tiba tanpa sadar dia tuh kesana kayak gitu tukangnya itu. Tapi bukan aku yang ngalamin banget, tapi emang ya tetangga kayak gitu aku loh juga, guys. Tetangga aku juga. Jadi tapi bukan ngebangun rumah. Jadi dulu itu ada tetangga aku di deket sini sih. Jadi di deket sini banget. Nah jadi Berapa kelang? Seberang. Okay. Jadi rumah aku nyebrang, depan rumah aku tuh ada rumah biasa, terus di sebelahnya tuh ada rumah gede. Emang bukan rumah gede sih, rumah permanen. Tapi dia punya kebun gitu loh, kayak di belakangnya tuh ada pohon mangga, pohon pisang, pohon belimbing atau pohon mangga gitu kan ya. Pohon mangga, kayaknya pohon mangga deh. Soalnya dia tuh gede gitu loh. Dia tuh udah gede banget, udah rimbun banget. Jadi oleh yang punya rumah itu tuh emang udah lama pohon itu di situ. Yang punya rumahnya ini juga emang orang lama, bukan orang baru juga, orang lama. Tapi kan orang tuanya udah nggak ada lagi tuh.
dia sama keluarganya yang baru, kayak dia sama istrinya sama anaknya gitu-gitulah. Nah, Generasi selanjutnya lah yang tinggal di situ. Tapi kan jadi pohon mangganya itu tuh ngarah kan di belakang rumahnya. Di belakang rumah tuh ada jalan beda gitu, di luar pagar mereka tuh ada jalan. Terus suka ada orang yang lewat situ tuh, dia bilang kalau di atas rumah itu tuh ada kunti. Bukan di atas pohon itu ada kunti. OMG. Bener-bener yang kayak pokoknya dia tuh berapa kali didatengin orang lewat gitu ya, ngedatengin rumahnya, kayak dia bilang, "Pak, ini di pohonnya itu ada kunti," dia bilang gitu, kayak bener-bener kunti, dia bilang duduk aja atau Miss K, bener-bener kayak dia duduk aja atau dia nggak ngapa-ngapain emang, tapi kan orang kaget gitu loh, kayak terus kayak disaranin lah sama orang-orang tuh untuk ditebang. Jadi kayak udahlah tebang aja gitu kan. Terus juga yang punya rumah tuh bukan orang yang percaya mistis gitu loh, kayak mungkin orang tuanya percaya mistis karena orang-orang lama kan. Dia tuh orang baru, anak-anaknya aja seumuran kita mungkin. Ada ada yang di bawah kita gitu lah. Pokoknya seumuran mama-mama kita lah ya. Zaman dulu tuh aku masih SD kayaknya, Terus akhirnya dia manggil orang lah untuk nebang. Yang nebang tuh orang belakang. Jadi tetangga aku tetangga aku, dia tinggal di di kontrakan deket sini gitu. Nah, masih sekitaran lah. Masih sekitaran. Dia tuh tahu sebenarnya di situ tuh emang suka kelihatan penampakan atau apa gitu-gitu. Nah, emang suka kelihatan. Tapi dia nggak apa-apa kan, karena tadi mungkin dia butuh uang juga untuk karena disuruh motong gitu-gitu kan. Awalnya dia nggak mau, tapi kayak si orang yang punya rumah ini bilang, "Ya udahlah, nanti nggak apa-apa, nanti dibayar lebih gitu-gitu. Nah, yang penting ditebang gitu-gitu." Terus akhirnya ditebang sama si tetangga aku ini. Tetangga aku semua ya, jadi pokoknya yang punya rumah yang tuh tetangga belakang. Nah, jadi tetangga belakang aku yang nebang rumah ini ditebang nebang sama pohon dia, dong. nebang pohon. Jadi ditebang sama tetangga aku, ditebang aja nggak ada apa-apa, kayak mungkin kalau misalnya orang yang ngerti mungkin akan ngaji dulu atau minta apa izin atau gimana kan. Nah, dia tuh benar-benar ditebang aja sama dia, benar-benar ditebang. Kan mungkin ada yang akan mikir, "Oh, nggak bisa nih mungkin ditebang," karena kan yang ngeliat tuh banyak loh, bukan satu atau dua orang, benar-benar banyak yang ngeliat kalau di situ ada kunti atau segala macam. Pas udah ditebang, udah terus malamnya si yang nebang ini sakit. Jadi bener-bener sakit nggak bisa apa-apa, bener-bener sakit, tiduran demam gitu. Nah, terus kasiannya lagi si yang orang yang nebang ini, tetangga aku yang nebang ini, dia tuh hidup sendiri gitu loh, kayak dia bapak-bapak tapi dia rantauan dari Jawa gitu. Dia rantauan di sini tuh emang kerja kasar gitu loh, kayak emang kerja kasar gitu. Nah, terus dia tuh abis dia demam nggak bisa gerak itu kan, jadi dipanggil lah pokoknya manggilin tetangga yang bisa bantu lah, yalah salah satunya papaku kan. Kayak dibilang kayak bukan bisa bantu mistis, tapi kayak bisa ngebantu berobat atau nemenin atau apa gitu. Terus kayak papaku datang lah, "Oh, demam gimana, jadi mau dibawa aja atau gimana, mau dibawa ke rumah sakit maksudnya gitu kan." Terus katanya enggak kok, sudah minum obat gitu kan, nanti juga sembuh. Nah, sebelum dia sembuh, jadi dia cerita sebelum dia sembuh malam, jadi dia tuh sakit 2 hari gitu. Di hari kedua itu dia tuh mimpi dia didatengin sama orang dia nggak kenal siapa. Pokoknya rumahnya tuh kegedor gitu loh, kayak orang marah gitu. Buka. Bapak-bapak gede banget sampai nggak muat pintu, dia bilang gitu, sampai nggak muat masuk pintu kontrakan dia itu, tapi dibuka sama dia kan, karena mungkin dia setengah sadar atau emang dia ngerasa itu mimpi aja, dibuka sama dia, bener-bener sampai nggak muat pintu, sampai yang pokoknya sampai si bapak ini tuh nyungak gitu loh, sampai ngedongak gitu biar bisa ngeliat gitu. Terus yang si sosok yang tinggi banget, gede dan marah-marah itu, dia bilang gini, kenapa digusur, dia bilang gitu. Kenapa digusur? Aku sekarang banyak penunggunya. Terus dia bilang, "Aku sekarang mau tinggal di mana?" Dia bilang gitu. "Aku sekarang mau tinggal di mana?" Dan si yang sosok gede besar ini, dia kan yang ngomong ya, di belakang-belakangnya sini tuh banyak. Jadi ada sosok-sosok lain gitu loh katanya. Jadi kayak bener-bener ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang kecil, ada yang gede gitu-gitu loh. Jadi kayak dia tuh
dia menyimpulkan kalau itu tuh satu keluarga gitu dia bilang. Jadi kayak dia bilang si yang sosok yang paling gede ini tuh kayak kepalanya gitu loh, Kayak mungkin. pimpinannya kali ya ibaratnya. Pokoknya dia marah, bener-bener marah, kayak marah banget, bener-bener marah banget. Terus dia bilang, kenapa pokoknya itu bukan bilang ditebang, kenapa rumah aku Digusur. dihancurin, dia bilang gitu. Aku sekarang mau tinggal di mana, kayak gitu, bener-bener yang minta tempat tinggal gitu lah, minta tanggung jawab. Aku tuh bukan sendiri, dia bener-bener Iya. bilang, aku bukan sendiri, tapi banyak dia nunjukin banyak ininya, Antek-antek ya? banyak Perintilannya. perintilannya kayak bener-bener aku bukan sendiri, terus sekarang kami serame ini mau tinggal di mana, dia bilang gitu. Terus kayak si bapak-bapak yang nebang pohon ini tuh cuma minta maaf aja, kayak bener-bener pokoknya dia minta maaf, dia nangis minta maaf, terus nggak tahu, pokoknya mungkin dia tuh kebangun gitu, dia sembuh, dia kebangun sembuh, terus langsung ngaji. Pokoknya dia bener-bener ngaji, baca Yasin, baca surat-surat pendek sampai pagi, bener-bener sampai pagi. Terus abis itu sudah sih nggak diganggu lagi. Tapi kalian pernah dengar gak sih yang cerita kita zaman SMP yang guru kita habis motong pohon beringin yang di tengah lapangan, Terus? yang di samping lapangan, yang Iya, dekat tahu, SMA itu kan? iya. Itu kan pernah SMP atau SMA ya aku dengar ceritanya. SMP. Pokoknya itu kan memang banyak yang rimbun kan, dan emang Jadinya hampir tumbang ya. nah itu ntar dulu ya, itu ini masalah pohon dulu kali ya. Kalau pohon itu kan memang yang rimbun juga, kita kan kadang masih suka ngelain toti. Apa sih itu benar. namanya? Ini Itunya beringin, akar beringin. bener-bener kita mainin, dan kita tuh kayak ya udah sih kayak gitu kan. Nah itu pernah satu momen emang dirapiin ataupun juga ada yang ditebang, dan besoknya tuh masuk rumah sakit. Ya ampun. Karena pas dia lagi nebang dia jatuh. Aduh. Guru olahraga kita yang ganteng. Oh. Bapak itu yang ganteng Aku tahu namanya siapa. Iya, Jangan jangan di-spill disebut. dong. Jangan disebut dong. Udah disebut yang ganteng kok. Kenapa sih mancing? Dia nggak mau sendiri soalnya. Kalau aku, Yang masa tumbal itu ya? hah? Bukan. Oh, bukan. Ada lagi tuh ini. yang Kalau yang tumbal kan ya cerita-cerita kita zaman SMP lah. Kalau Cerita misalnya mitos-mitos mitos-mitosnya, kalau misalnya setiap tahun tuh bakal ada seseorang yang meninggal Iya. dari angkatan kita Pas atau banget angkatan lucu atas ya. kita kayak gitu, entah dari kecelakaan ataupun emang sakit ataupun lain sebagainya. Dan itu kita jadi mancing, tau nggak mancing doang ya? Iya. Kita main karena kita Oh, nggak mampu, ya ampun, karena yang kita nggak ini. mampu beli OIJ yang papan itu kan mahal ya, 800 tapi itu aku pernah main memang gerak sendiri. Iya, aku juga main. Anjir, takut. Ya, Terus malam-malam nggak bisa tidur. sama aku minta tolong sama siapa ya, Kak tolong dong bacain Al-Fatihah tapi belakangnya pakai namaku kayak gitu loh. Iya. Karena aku takut banget itu udah bisa Minta kirim Al-Fatihah. Iya, minta Al-Fatihah gerak sendiri. Pak. Bener-bener yang Pernah main berat. nggak? Main. Charlie. Aku main sama Lina. Iya, Main bareng apa kita? Tidak, Enggak. aku main sama Kita Lina. main di hall kan? Aku main sama Lina. Jadi Ini bener-bener kayak dari gini. itu nama permainannya Oh, adalah apa? Charlie Charlie. kan gitu, tapi kita pakai kayak pensil warna ataupun emang pensil kayak gitu kan. Are you there? Iya, itu mainnya di bener-bener di tengah hall ataupun aula sekolah, dan kita duduk banget ya kayak itu. Kita Itu nanyain. kita main rame ya, Lin? Iya rame. Tapi kan karena ada yang orang takut kan langsung dilepas kan. Sedangkan kita tuh parno banget, bener-bener harus selesaiin dulu baru kita lepas. Itu tuh aku nggak ngikut, aku tuh ngikut di situ gitu nah yang Iya main cuma tuh. ya orang lain, kamu orang cuma lain, aku nonton. nonton doang. Tapi itu tuh nanyain. Dia ikut nanya doang. Kan yang megang kita ya. Jadi, "Halo, gimana nih sampai gini?" Bener-bener balik lagi. Kok bisa gitu ya? Tapi ya kenapa ya? Tapi berat kan? Gak ada ngerakin. Iya sih, aku nggak pernah sih gini. ngerasain. Nah, pertama itu kan misalnya karena masih yang nggak percaya kan, kau yang gerak tidak katanya, kok berat sudah dah sih katanya. Jangan kan takut sendiri kan. Abis itu pulang-pulang tuh kayak, ini kenapa ya, kayak ada yang ngawasin, Iya, kayak ada takut yang kayak banget. gimana. Terus minta tolong orang, minta kirimin Al-Fatihah. Habis itu banget. udah selesai. Enggak sih, Aku nggak mau lagi main-main gitu Iya, ada aku dia. juga. Aku Jangan sih banget dulu pokoknya. SMP Nggak penasaran. SMP sih aku nggak se interest itu sih kayaknya. Tapi sama kan horor. ini kan ceritanya SMP kita Iya, kan banyak bener. kan. Tapi kan Kalau- kamu pernah kan yang malam-malam Nggak terlupa ya. yang kayak misalnya pramuka, anak-anak pramuka. Enggak, aku nggak pernah ikut. Tapi yang OSIS. Aku nggak OSIS, Lin. Oh iya benar. SMP, aku SMA SMA OSIS ya. Oke. OSIS. Aku dulu SMA tuh nggak se-interest itu sama horor. Karena aku tuh banyak Bosan-seruan nggak sih kalau cerita. zaman Iya, SMP? bener, seru-seruan doang. Terus kayak cerita rumah kakekku tadi tuh udah banyak banget cerita horor-horornya. Jadi kayak aku udah yang Ya udahlah gitu. Tapi sekarang ya, aku makin gede tuh bukan makin berani, aku makin gede tuh makin takut. Sama sih.
Jadi kayak makin sekarang tuh aku makin penakut gitu loh. Kalau dulu tuh kayak emang udah penakut, tapi nggak sepenakut sekarang gitu loh mungkin. Karena kayak yang ya udah aja gitu. Karena aku tinggal di rumah kakekku tuh udah serem. Nantilah kapan-kapan kita penelusuran. Jangan dong. Iya. Jangan dong. Kalau Udah salah nih banyak nih biasanya nih. Enggak sih. Jadi kalau kalian yang belum tahu sama yang udah tahu ya, kan belakang rumahku tuh ada kayak sungai. Iya, Sungai benar. Musi gitu kan. Nah, jadi dulu tuh adik aku tuh sering main di situ. Tapi waktu itu kan airnya tuh lagi pasang gitu kan, lagi kayak tinggi gitu airnya itu. Nah, jadi adik aku tuh kayak kelelep gitu loh. Ditarik hantu banyu. Nah, nggak tahu ya, tapi nggak ada Hantu yang nolong banyu. tahu. Jadi yang nolong tuh kayak ibu-ibu, nah ini ada kan adik aku ada ditolongin. Terus sudah itu adik aku demam tinggi. Nah, terus kata ibu-ibu yang penunggu deket sungai itu bilang katanya harus ngasih kayak baju bekas gitu ke sungai itu biar nggak kejadian lagi. Jadi akhirnya adik aku ngasih baju bekas gitu ke sungai dilempar gitu. Baju dia atau Baju adik aku. Oh. Nah, biar gak kejadian lagi gitu, karena itu kayak bener-bener adik aku abis kejadian demam tinggi. Ditarik hantu banyu. Iya, katanya sih Kan legend kayak gitu. banget tuh kan kalau misalnya air itu kan tempatnya Kalau lagi kayak ini gitu-gitu. FYI kita di Palembang guys. Jadi ada yang namanya hantu banyu. Hantu banyu tuh hantu air. Hantu di air. Jadi Iya, hantu di terlepas dari apapun yang kalian percayai lah ya. Iya, tapi kalian percaya nggak sih kalau tentang kayak gitu sebenarnya? Aku Gak percaya. tahu sih aku ya. Sebenarnya kita tuh cukup Tahu. Cukup percaya, tahu kayak cukup misalnya tahu. menghargai satu sama Dan lain saling juga nggak sih iya kayak benar gitu saling loh. menghargai aja Ya sih. kita tahu kalau misalnya dia ada ya Karena udah. kita pasti hidup berdampingan. Iya, guys. betul Oke. banget. Jadi kita juga harus menjaga sikap ya nggak Iya. sih kalau apalagi Dimanapun di tempat kalian baru. berada kayak gitu loh, adat istiadatnya setempat tuh emang benar. harus tetap dijaga, bertingkah Iya, laku apalagi sopan kalau santun misalnya lah. kalian di Palembang terus deket-deket sungai gitu. Nah, kalian percaya nggak percaya sama hantu banyu, kalian tetap harus lagi banyu. apa ya? Hati-hati. Hati-hati karena kan kita nggak tahu yang namanya musibah. Iya, betul. Even if misalnya kalian nggak percaya sama hantu banyu kan pasti tetap ada aja musibah misalnya jatuh atau apa gitu. Nah, jadi tetap harus menghargai aja sih, saling Dan lebih lagi adalah tetap takut sama yang ada yang namanya Allah. Tuhan dan Allah ya guys. ya begitu guys. Pokoknya harus karena percaya. Ya semua percaya makhluk- tapi balik lagi kalau misalnya kalian pernah diganggu ataupun sedang mengalami gangguan ya ingat lagi ibadah kalian guys. Betul sekali. Jadi harus mendekatkan diri kepada Allah guys. Jangan lupa Masya sholat. Allah. Masya Allah, Dan- tabarakallah. Apa untuk episode Jangan ganggu horor ya ini, guys, jaga ganggu ya guys. Itu cuma cerita kok. Iya, jika kita mengonten. kalau iya dan hanya mengonten. Jadi kalau misalnya mau next part of horror boleh di komen. Iya. Dan jangan lupa Kita akan undang narasumber ini. ya Boleh ya. jangan lupa subscribe, like, and comment. Komen guys. Boleh kalau mau jadi narasumber nanti kontak kita ya, kontak-kontak ya guys. Bye bye. See you.